Haleluya. Amin. Baru kata Yahweh Elohim meleka ulam besam Yesua masa berikulis ulang bait. Kami bersyukur kepadamu sore hari ini ya Bapak Yahweh, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat-Mu, untuk pemeliharaanmu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Terpuji-puji akan nama-Mu ya Bapak Yahweh. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu adalah firman yang memberkati, firman yang menguatkan, firman yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Segala campur tangan kuasa gelap, kuasa setan yang akan mencuri kemuliaan-Mu, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Adonai Yesus Masiah. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati melalui firman yang ada saat ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Alahim. Haleluya. Puji Bapak Yahweh, jika kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Terlebih kita diberikan kesehatan dan kita diberikan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kita saat ini. Kita bersyukur jika sepanjang hari ini penyertaan Bapak Yahweh tetap setia di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kalau kita melihat dunia yang ada saat ini, apalagi kita melihat ya kalau dunia terjadi peperangan antara Rusia dengan Ukraina. Demikian juga kalau kita melihat bangsa kita, beberapa hari dari mungkin April, sepanjang April, dari awal April hingga kemarin masih terjadi demo, bahkan kita melihat yang namanya mahasiswa, bukan hanya mahasiswa saja, mereka demo di depan istana, minta untuk Bapak Jokowi jangan sampai 3 periode. Ya, padahal kalau kita melihat mereka demo kepada presiden masalah konstitusi itu sebenarnya mereka itu apa? Salah. Karena yang membuat aturan itu bukan presiden, tetapi yang membuat aturan adalah DPR. Ya, tetapi mereka menganggap yang mereka lakukan itu benar. Ya, dengan berdemo itu mereka menganggap benar. Tetapi kalau saya bisa katakan mereka hanya mencari apa? Pembenaran. Ya, bukan mencari kebenaran. Ya, kebenaran dengan pembenaran ini bedanya sangat jauh. Kalau kebenaran benar-benar murni, satu kebenaran. Kalau pembenaran itu apa? Kalau kita bisa katakan ini manut karpe dhewe. Ya, kalau bahasa Jawanya dul nyusu cempe bergudul sakarpe dhewe itu. Itu kalau nah, di dalam kehidupan kita saat ini, apakah kita mau cari pembenaran atau kebenaran? Ya. Kalau kita mau cari pembenaran, maka kita akan anti dengan apa? Kebenaran. Tetapi kalau kita mencari kebenaran, maka surga atau samayim itulah yang akan kita dapatkan. Saya memberi tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Mari kita akan baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 dari Indonesia Literat. Yang ketiga, akan saya bacakan firman Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. Dan kita tahu bahwa Putra Elohim datang serta menganugerahkan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal Dia yang benar dan berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam Putranya, Yesua Masiah. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, ada 3 kata apa? Benar. Ya, ada kata 3 benar. Dan kalau kita belajar firman Tuhan pada kesempatan hari ini, yang pertama saya akan mengatakan bahwa hidup dalam kebenaran artinya kita harus mengenal kebenaran, mengenal yang
benar. Ya, mengenal yang benar. Ya, kalau kita tidak mengenal yang benar, maka selamanya kita akan apa? Salah. Contoh, kalau kita melihat masalah tentang nama Bapa Yahweh, pada mulanya salah, maka selamanya akan menjadi salah, dan salah itu akan menjadi kebenaran. Karena apa? Karena lama-lama kesalahan itu dianggap menjadi satu kebenaran. Tetapi di dalam, kalau kita mengenal yang benar, artinya kita mengerti betul-betul bahwa itu yang betul, itu yang benar. Yang benar. Yang benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Yohanan 14 ayat yang ke-6, ini ayat yang sangat terkenal sekali, bahwa dikatakan, Yohanan 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya kebenaran yang diimani adalah seluruh kebenaran yang datangnya dari siapa? Yeshua HaMasyiah. Karena kebenaran itu, Yeshua HaMasyiah itulah kebenaran. Ya. Yeshua HaMasyiah itu adalah kebenaran. Dan artinya kalau Yeshua HaMasyiah itu adalah kebenaran, di dalam firman Tuhan yang atau Alkitab yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita saat ini, ya, di dalam kehidupan kita saat ini, iman kita, iman anak Bapa Yahweh, dan ketika bahwa Tuhan Yeshua yang adalah kebenaran yang hidup itu sendiri. Jadi kita harus mengenal yang benar. Yang benar itu siapa? Nah, firman Tuhan mengajarkan yang benar adalah Yeshua HaMasyiah. Ya, Yeshua itu adalah yang benar. Dan Yeshua itu adalah kebenaran itu. Jadi firman Tuhan mengajarkan saat ini mengenal yang benar. Artinya kalau kita mengenal yang benar, berarti kita harus tahu. Ya, mengenal. Di dalam kehidupan kita, kita akan mengatakan, misalkan kita bergaul dengan si A, si B, mengatakan si A, si B itu demikian, si A, si B itu dikatakan hidupnya tidak sesuai dengan. Tetapi kalau kita tidak mengenal si A, si B, maka kita tidak akan tahu apa kebenaran yang nyata. Saya dengan istri saya, ya, saya pacaran itu hampir 7,5 tahun atau 8 tahun. Nah, menikah, usia pernikahan kami sekarang sudah 24 tahun, sebentar lagi 25 tahun. Ya. Tetapi sebagai suami istri, tentu saja kita sudah bergaul lama. Ya. Sifat istri saya tahu. Sifat saya, istri saya juga tahu. Ya. Istri saya tahu sifat dari apa? Sifat yang baik dan sampai dengan sifat yang apa? Sifat yang jelek. Ada enggak sifat yang jelek? Di dalam kehidupan kita ada enggak? Ada. Jadi sifat baik dengan yang jelek dari istri saya tahu, istri saya dengan saya tahu. Gitu loh. Nah, tapi kalau istri saya baiknya sama jeleknya banyak yang baiknya gitu ya. Ya. Karena nanti bisa saya enggak dimasaki kalau gitu ya, gitu. Tapi ya bisa nanti tidur di luar kayak gitu kan. Ya, tapi itu ya katakan karena kita belajar bersama untuk apa? Mencari kebenaran bersama-sama. Mencari kebenaran bersama-sama artinya saya mengenal istri saya mengenal saya. Ya. Ya, saya itu kalau misalkan paling lemah kalau istri saya ngomong, "Mas, ya apa sudah nipis, ya. Apalagi kalau sudah apa saldonya dilihatkan, gitu loh Mas saldonya gitu. Beberapa hari yang lalu kan istri saya gitu, saldonya gini, aduh. Nah, kalau kita berharap sama Bapak Yahweh saja, ya kita pekerja swasta, ya berharap kepada Bapak Yahweh, ayo Mas bayar kuliah, Mas, ya saya bersyukur. Istri saya masih mengeluh kepada saya. Nah, kalau mengeluh kepada mas yang lain, malah saya bingung. Ya enggak? Bisa enggak mengeluh sama mas yang lain? Bisa. Nah, mengeluh kepada mas lain. Nah, saya bersyukur istri sama. Ya selamanya kita akan selalu saling membagi keluh kesah. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita.
Mengenal yang benar artinya kita harus mengenal Tuhan kita yang benar. Mengenal Yesua itu adalah kebenaran. Dan Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Yang merupakan satu kebenaran. Nah kalau kita tidak mau mengenal yang benar, bagaimana kita bisa di dalam kehidupan kita bisa menyaksikan kepada orang lain. Kalau kita tidak mengenal yang benar. Kalau kita tidak mengenal Bapa Yahweh, nah, lalu kebenaran itu apakah tetap mutlak ada di dalam kehidupan kita? Ya. Satu kesaksian yang luar biasa tadi malam, ya, ketika saya ngantar istri saya ke rumah sakit, setelah itu saya pulang. Setelah pulang, saya baru sampai rumah, istri saya telepon, "Mas, Ibu sesak." Ya, Ibu sesak. Saya tahu istri saya biasanya kalau begitu itu kan panik ya. Ya. Lalu saya panggil adik saya panggil kakak saya ajak ke rumah sakit. Ternyata ibu saya dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, sesak, tidak bisa nafas, dalam kondisi nafasnya sampai turun ke 46, itu enggak apa, terus sesaknya itu hampir 50, berapa oksigennya ya oksigennya turun seperti itu. Nah saya hanya gini, apa yang harus saya lakukan setelah sampai di sana? Lalu saya di situ kan kayak kami berlima sama ibu ya, berlima, saya ngomong, ayo kita berdoa ya, kita mohon, kita minta kepada Tuhan yang benar ya. Sampai dari jam 11 itu sebenarnya saya sudah mau WA Bapak Gembala, Pak minta tolong bantu doa, tapi wah sudah malam. Lalu saya berpikir, ya sudah, kita kerjakan sendiri. Maksudnya bukan berarti saya mengandalkan, saya mengandalkan, saya sebenarnya bingung juga, saya bingung gimana ya. Nah, lalu mari kita berdoa. Ibu dalam keadaan badannya sudah anyep. Nah, begitu saya pegang, ya saya dalam hati sudah menangis ya, saya menangis melihat kondisi ibu yang nafasnya sudah nafasnya sesak. Saya dekati ibu, lalu saya pegang tangannya yang sudah anyep sekali, karena terus saya katakan, Bu, mari kita berdoa kepada Tuhan yang benar. Lalu kita nyanyi pujian Shema Yisrael, ya Shema Yisrael, kita doakan ibu. Setelah kita doakan, ya, bukan karena kuasa saya, tetapi kuasa Bapa Yahweh yang merupakan satu Tuhan yang benar, yang luar biasa itu. Ya, saya ngomong, ya berdoa, saya bisikkan, saya mengucap syukur ya, saya serahkan semuanya kepada Bapa Yahweh, otoritas Bapa Yahweh. Wes pokoknya saya hanya berserah kepada Bapa Yahweh, dan yang luar biasa, ya yang luar biasa. Nah, oksigennya mulai naik, sesaknya mulai turun, dan sekitar jam 1:30 ibu sudah mulai bisa tidur. Ini luar biasa, karena apa? Pertolongan Bapa Yahweh. Dan Bapak Ibu itu ya doanya juga Bapa Yahweh, haleluya, puji Bapa Yahweh, puji Bapa Yahweh, puji Bapa Yahweh, ya puji Bapa Yahweh. Nah, dalam kehidupan seperti ini, saya hanya berserah kepada Bapa Yahweh. Bapa Yahweh adalah Tuhan yang benar. Kebenaran Bapa Yahweh itu tidak perlu kita sangsikan lagi. Maka saya memberikan tema firman Tuhan, mengenal yang benar. Artinya dikatakan hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita mengenal kepada Tuhan yang benar, ya, setiap seru doa kita pasti dijawab oleh Bapa Yahweh. Pasti dijawab oleh Bapa Yahweh. Kita baca di dalam Efesus 2 ayat 19 sampai ayat 22 dikatakan. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Karena itu kemudian kamu bukan lagi asing dan tidak dikenal, melainkan sesama warga orang-orang kudus dan anggota keluarga Elohim, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Yesus Mesias menjadi batu penjurunya. Di dalam Dia setiap bangunan yang disusun bersama
maksudnya disusun bersama, bertumbuh sebagai tempat yang suci dan kudus. Di dalam nama Tuhan, di dalam nama Bapa Yahweh, kita semua juga dibangun bersama dengan sebagai tempat kediaman Elohim. Hidup kita saat ini, kalau kita mengenal Bapa Yahweh, maka hidup kita, tubuh kita ini sebagai apa? Baitnya Bapa Yahweh, Elohim, roh yang berdiam di dalam kehidupan kita. Roh Bapa Yahweh itu kuasanya yang luar biasa. Luar biasa Bapa Yahweh. Ya. Berarti kita mengenal, kalau kita sudah mengenal, kita menjadi keluarga, anggota, menjadi warga. Ya, kalau kita saat ini berjemaat di gereja pemulihan firman yang ada saat ini, kita menjadi apa? Keluarga. Keluarganya siapa? Keluarga besar gereja pemulihan firman Surya Kebenaran Ambarawa. Ini merupakan menjadi satu bagian. Demikian juga, karena apa? Di sini tempat kebenaran itu bukan dinyatakan lagi, nyata. Ya, kebenaran itu nyata. Siapa itu kebenaran itu nyata? Yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Adoni Yesua Masya, itulah kebenaran yang nyata. Ya, kebenaran nyata. Jadi kita saat ini bersyukur bukan hanya mengenal, bukan hanya dikenal, tetapi kita menjadi satu keluarga yang, maksudnya satu keluarga di dalam kebenaran. Yaitu kebenaran siapa? Kebenaran Bapa Yahweh di dalam nama Adoni Yesua Masya. Itu yang kita harus mengucap syukur. Ya, mengenal yang benar, tetapi kita saat ini bukan hanya mengenal lagi, tetapi menjadi bagian, menjadi warga. Nah, kalau kita sudah menjadi bagian, menjadi keluarga besar yang ada saat ini, apakah kita saat ini akan diam saja? Tidak, tetapi kita akan tetap menyampaikan kebenaran ini sampai apa? Sampai, kalau kita mungkin dibatasi dengan usia. Tapi kalau kebenaran yang ada saat ini, kalau kebenaran nyata, suatu kebenaran, tidak akan pernah dibatasi dengan waktu. Kebenaran itu pasti akan apa? Akan terus terbit. Kebenaran itu terus akan selalu maju. Ya, kebenaran itu akan maju. Karena apa? Kebenaran itu yang merupakan sesuatu yang, karena di dalam kehidupan kita kalau satu kebenaran itu bukan lagi kan, kalau kebenaran nama Bapak ya sudah disingkapkan. Ya. Kita sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kita mengenal yang benar. Tetapi saya katakan kita bukan mengenal lagi, tetapi kita sudah menjadi bagian, menjadi satu keluarga. Satu keluarga. Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dikatakan, seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran. Artinya di dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan menginginkan kita terbit menjadi satu sinar. Sinar apa? Satu sinar, bukan sinar kemuliaan. Kalau kemuliaan itu miliknya Bapa Yahweh, tapi satu sinar kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran tentang nama Bapa Yahweh yang perlu kita perkenalkan kepada orang-orang yang belum, atau orang-orang yang sudah mengenal Bapa Yahweh tetapi tidak mau. Ya. Tadi malam pun saya bersyukur, saya, istri saya, dan tentu saja kakak saya yang laki-laki, kakak ibarat mengatakan bahwa ya, dia katakan ya memang kita harus hidup dalam kebenaran. Lah, artinya hidup dalam kebenaran piye, Mas? Lah ya, kalau orang benar itu selalu apa? Selalu memiliki kasih, gitu. Nah, kok memiliki kasih? Ya kasih. Iya, memiliki kasih. Ya, saya bersyukur ya, hanya Bapak Yakub dan Ibu Gembala yang mau mendoakan ibu saya. Loh, ini saya juga siapa? Waduh, ini luar biasa. Ya karena apa? Dikatakan bahwa kebenaran akan melahirkan kasih.
dan kasih itu ya ketika ngobrol sama kakak saya pulang itu kakak saya mengatakan demikian, saya bersyukur. Ya, ayo mas, ayo mas cari yang benar. Nah gitu, akhirnya kan saya mencari yang benar. Ya kakak saya belum merespon. Dengan demikian juga kan dengan nanti ibu saya kalau diizinkan Tuhan untuk bisa apa, saya juga akan mengatakan ibu cari kebenaran. Artinya kita bukan hanya mencari tetapi menjadi keluarga, satu keluarga yang bukan dibenarkan, tapi satu keluarga yang benar-benar dipakai oleh Bapa Yahweh. Ini yang pertama, mengenal yang benar. Yang kedua, berada di dalam kebenaran. Artinya kalau kita berada di dalam kebenaran, artinya cara mengenal yang benar adalah seseorang harus berbalik kepada Bapa Yahweh yang hidup dan beriman kepadanya. Ya, berada di dalam kebenaran. Artinya kita melihat di dalam 2 Timotius lagi ayat 3, tetapi kita baca dari ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17 kan. Seluruh kita diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran dan untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan di dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Artinya di dalam kehidupan kita saat ini, kita ini sudah diperlengkapi oleh Bapa Yahweh. Ya, karena kita sudah berada di dalam kebenaran itu. Nah, kalau kita sudah berada di dalam satu kebenaran, ya, jangan menoleh kanan kiri. Lalu kita berkata, kalau kita tidak menoleh kanan kiri, nanti kita ditabrak. Ya, artinya menoleh ke kanan kiri itu artinya kita sudah berada di pakemnya. Kalau kita misalkan kereta api kita sudah berada di mana? Di relnya, artinya di rel kebenaran. Kalau kita sudah berada di rel kebenaran itu, berada di dalam kebenaran itu, artinya kita juga berada di dalam perlindungan Bapa Yahweh. Berada di dalam kebenaran artinya segala sesuatu yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita rindukan, segala sesuatu yang menjadi cita-cita di dalam kehidupan kita, maka semuanya akan Tuhan atau Bapa Yahweh yang mengaturnya. Karena apa? Kita sudah berada di dalam pakemnya, kita sudah berada di dalam relnya. Berarti kalau kita berada di relnya Bapa Yahweh, berarti siapa yang menjadi masinisnya di dalam kehidupan kita? Tentu saja siapa? Bapa Yahweh yang menjadi masinisnya. Jadi rencana, bukan rencana kita, bukan rancangan kita, tetapi semuanya yang kita serahkan rencana Bapa Yahweh yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kehidupan kita, berada di dalam kebenaran, dimanapun, di dalam kita beribadah, dimanapun kita bekerja, ya, kita bekerja. Kalau kita bekerja tidak benar pun akan apa? Akan menghasilkan sesuatu yang tidak benar, ya, tidak benar. Lah, satu kesaksian ketika kami dalam bekerja itu juga kadang apa, orang itu kan terkadang ingin cari jalan pintas. Saya di situ saya diberi wewenang, ya, diberi wewenang untuk apa? Saya mempunyai beberapa rekan kerja, lalu saya itu diberi wewenang penuh untuk ngatur masalah nanti pendapatan apa? Kalau pekerjaannya bagus, targetnya itu apa tercapai, itu saya yang suruh ngatur. Nah, suatu ketika teman-teman saya ini ngomong, Pak, sing penting kan mlebu target. Sopo sing targetnya tidak terlampaui, wis pokoknya ditambal saja Pak. Maksudnya ditambal ini, misalkan si A itu targetnya kelebihan ditambal ke B. Nah, padahal pimpinan sudah ngomong, Pak Ari, saya tidak mau ada kecurangan. Nah, saya tidak mau ada kecurangan. Ya, lalu kan setiap 1 minggu kita lihat siapa yang belum target, siapa yang sudah target, siapa. Lalu saya seringkali setiap hari Senin itu kan saya ya seperti kita rapat kecil gitu, bagian marketing itu
kamu sekian, Pak punya saya kelebihan, tolong Pak dipindahkan ke sini, ke saya Pak, yang itu kurang Pak, terus itu yang lebih buat tolong. Karena apa, kalau ini nanti yang kurang tidak mendapatkan bonus, nanti yang lebih dapat bonus. Nah, saya punya wewenang untuk apa? Tetapi saya tidak mau, saya ngomong, kita belajar apa adanya. Bekerja kalau kamu jelek ya tidak dapat, ya tidak dapat. Ya. Karena saya punya prinsip gini, sudah, pokoknya saya ingin bekerja dengan benar. Ya. Nah, kalau saya misalkan, kalau mereka ini bisa nutup target, itu kan saya juga dapat. Tapi kalau saya melakukan satu kecurangan, kan walaupun saya dapat pun tidak membuat saya sejahtera. Saya ngomong sama teman-teman saya, Pak, tolong toh Pak, ya, 1 bulan itu targetnya hanya kurang 500.000. Pak, tolong Pak, sing iki dipindah gini Pak, dipindah. Nanti kalau Pak Ari sing ngomong kan mesti kono do gelem. Gitu. Tetapi saya ora, tidak bisa. Walaupun kamu kurang 500.000, kalau kamu hari ini tidak bisa nutup, ya kita sama-sama tidak dapat bonus. Padahal kalau saya hanya 500.000, misalkan saya ngomong sama bagian administrasi, Mbak tolong ya, yang ini dimasuki ini, rekening ini dimasuki ini, bisa. Tapi saya memegang perintah dari pimpinan katanya. Pokoknya Pak Ari, saya percaya sama Pak Ari, ya. Jadi kalau ada pelanggaran, sing tak salah ke Pak Ari. Nah, dengan seperti ini kan saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab. Saya katakan tidak. Nah, tidak. Maka supaya mereka itu target, ya. Terkadang saya pun harus turun ke lapangan, ya, turun ke lapangan. Kemarin ada teman, Pak, saya targetnya 50% belum masuk. Gimana? Sudah, ini kamu pergi ke sana, mbok dikancani. Lah kenapa? Nah, saya ke sana itu tidak mau nemui Pak. Ya, sudah gini aja, nanti saya telepon. Ya, ternyata tadi malam itu orang ini ngomong sama saya, Pak Ari, tolong besok saya dibantu pencairan ya Pak Ari. Saya minta 500 juta loh. Saya kaget juga gitu. Setelah saya mendoakan ibu pulang dapat gini. Terus saya kan kadang gini, saya tidak berani memutuskan, ya besok saja kita ngomong di kantor, nanti pihak pimpinan yang memutuskan. Ya. Dan yang luar biasa sekali, ya prosesnya itu tidak terlalu bertele-tele. Kalau kita berada di braille-nya Bapak Yahweh, ya hanya WA, sudah saya ngomong pimpinan pagi Pak ini minta 500 juta, sudah diproses saja. Loh, ini bukan uang kecil ya, sampai nanti teman saya orang ini ya, Pak, saya itu mau membalas Bapak itu kalau saya kasih parcel gimana Pak? Saya mau dikasih parcel gimana Pak? Enggak usah, ya, enggak usah saya terima parcel, ya enggak usah, karena apa? Saya nanti dianggap menerima imbalan, ya. Enggak Pak, karena kita sudah bekerja lama, ya. Ini orang ini dari zaman bapaknya sampai sekarang turun ke anaknya ini, ya. Kalau kredit tidak sama saya enggak mau gitu loh, jadi enggak mau. Nah, terus orang ini, mbok sekali ini saja, pas ini kan mau lebaran toh Pak, nanti tak kirim parcel, enggak usah, ya enggak usah. Saya ngomong, nanti kamu sakit hati. Loh, kok sakit hati gimana? Sampai saya rumah tak suruh bawa pulang lagi. Ya. Tak sampai rumah tak suruh bawa pulang lagi. Walah Pak Ari ki lho. Oh parcel ki paling isine apa to sirup, roti. Ya, enggak. Itu namanya penyuapan. Namanya penyuapan. Gini aja, apa kreditnya pagi ini enggak usah, enggak jadi. Ya ora to Pak. Ngono dah. Saya ngomong tadi di notaris kan begitu. Ya, dia ngomong, "Ya ora to Pak." Ya oke. Jadi enggak? Jadi apanya?
Dia mereka, saya ngomong, ya dicairkan apa enggak? Saya bilang gitu. Kalau kasih parcel enggak usah. Nah, ya, enggak usah. Saya katakan terus terang kepada ini teman saya. Wah, Pak Ari ini zaman bapak kemejakan saya kilo. Dulu bapaknya juga demikian. Saya tuh pernah mau bapaknya adalah pengusaha duku dari Palembang. Ya. Saya suruh bawa duku itu 1 keranjang, saya enggak mau. Pada waktu itu saya ke tempatnya, ke rumahnya itu bukan tetapi kita benar-benar melakukan satu analisa di sana. Pulangnya suruh bawa duku 1 keranjang sampai marah bapaknya ini. Kebangetan kon nggawa duku ora tak kei duit duku gawono. Mboten, Pak. Enggak, 1 keranjang itu 1 enggak, Pak. Terima kasih. Apa tak kei, wow jangan, kalau sampai diantar ke kantor Mas justru saya itu nanti dimarahi, Pak. Gitu. Ya. Wis ngene wae, dukune aku bali iki tak kei ongkos bensin. Pun napa malih niku Pak, mboten mawon kula kan. Ini ya berada di dalam kebenaran artinya kita harus menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Ya, harus menjadi contoh. Ya, bekerja pun saya harus menjadi contoh. Teman saya kadang, Pak Ari kok angel men to. Terkadang teman saya, Pak, terbok ke nggonku, sesuk tak kei ngene lho, Pak. Ngene iki apa? Ya, fish. Ndak, tak kei 2 lembar. Nak nggonku mau cair kan, tak kei 2 lembar. Saya ngomong, ndak bisa. Ya, saya butuhnya ndak ngene. Ngene piye? Nah, ngene. Padahal dia dapatnya cuma gini, tapi minta ngene. Gelem? Nah, tombok dah. Pak Ari kijan angel, bukan masalah angelnya. Tetap kita belajar ya, belajar jujur. Saya katakan kita belajar jujur. Ya, walaupun terkadang saya pun juga harus tombok. Ya, untuk belajar jujur, untuk belajar benar itu kita terkadang juga harus tombok. Ya, tombok. Kita kerja sama-sama dapat uang makan, tetapi kalau kita keluar itu enak manut bapak maksudnya kan saya itu sebagai ketuanya ya manut bapak Nah kalau kita berdua enggak apa-apa, terkadang kita keluar berempat, ya berempat. Nah, manut bapak misalkan makan tongseng semuanya kan ya saya juga bonyok juga nih gitu loh. Tapi ya bersyukurlah enggak apa-apa. Ya kalau manut bapak itu biasanya ya kan kadang orang melihat ya wis budaya kita manut bapak iki wis penak kan gitu. Teman saya kan kadang juga itu. Tapi ada teman saya juga gini. Ada juga teman saya yang lainnya itu kalau melihat saya itu kadang kasihan. Jadi kalau diajak ayo kita makan. Dah, Pak Ari makan tak tunggui. Aduh, nah ini yang paling tidak enak toh. Sudah sama-sama laparnya. Ya, kita bekerja sampai jam 2 itu ada yang gitu, Pak, ayo kita makan dulu, ini sudah jam 1, Pak Ari makan nanti tak tunggui. Lah, ditunggui maksudnya, ya Pak Ari makan di dalam, nanti saya tunggu di luar. Ayo kita makan. Enggak, Pak. Ya. Ya ini ada yang gitu juga. Saya punya 2 orang teman itu gitu, Jan. Gitu kalau diajak makan, makanya gini, kalau mau misalkan saya diajak survei, oh si A sama si B, teman saya ngomong, Pak Ari makan dulu, gitu. Nanti karena pernah sampai jam setengah 5 ya, enggak makan siang akhirnya. Kan 2 orang ini enggak mau dibayari ya, enggak mau, apalagi suruh apa? Bayari, gitu lah. Nah, karena apa? Ya ini dia berada di dalam kebenaran artinya kita harus menjadi contoh di dalam kehidupan kita saat ini. Ya, sekecil apapun kesalahan yang kita buat, maka orang kan melihat apa? Wih, jadi besar, betul enggak? Sekecil kesalahan yang kita perbuat akan menjadi apa? Besar, akan menjadi besar. Untuk itu di dalam kehidupan kita, ya Bapak Yahweh menginginkan di dalam kehidupan kita memiliki iman yang luar biasa. Artinya di dalam kehidupan kita, di dalam Ibrani 11 berkatakan, namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang dekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa dia ada dan bahwa dia adalah memberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Artinya di dalam kehidupan kita saat ini, penyertaan Bapa Yahweh
benar-benar luar biasa di dalam kehidupan kita. Ya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita layani, apa yang kita semuanya yang kita kerjakan untuk melayani Bapak Yahweh, pasti ada apanya? Ada imbalannya. Dan saya merasakan itu, dan saya bukan hanya merasakan saja, tetapi saya juga menikmatinya itu. Ya, menikmati itu. Ya, yang pertama mengenal yang benar, yang kedua ada berada di dalam kebenaran, yang ketiga berbuah dalam kebenaran. Berbuah dalam kebenaran. Kita baca di dalam Mazmur 92 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15. Berbuah di dalam kebenaran. Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mereka akan ditanam di dalam bait Yahweh, di pelataran Elohim kita. Mereka akan tumbuh dengan subur. Mereka akan tetap berbuah pada hari tua. Mereka akan gemuk dan segar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, berbuah dalam kebenaran artinya di dalam kehidupan kita. Mari kita menjadi saksi-saksinya Bapak Yahweh. Apakah kita saat ini sudah menghasilkan buah di dalam kita mengiring Bapak Yahweh? Apakah kita sudah berbuah? Apakah kita sudah memberikan hasil? Yang artinya kita berbuah itu menghasilkan. Nah, berbuah dalam kebenaran di dalam kehidupan kita saat ini, Tuhan menginginkan ada satu perubahan di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu perubahan. Di dalam, saya pernah ngomong sama anak saya ngomong sama Ella, ayah, dia ngomong sama saya dulu, ayah, nah aku lulus mau dikasih hadiah apa? Ya. Ini pertanyaan anak saya itu saya ketika dia ngomong gitu ya, nah kamu lulus, kamu minta hadiah apa? Lalu anak saya, ayah, mbok beli mobil baru. Pikir langsung saya kan teng ya, beli mobil baru, gitu lah, beli mobil baru. Pikir saya kan beli mobil baru. Ya. Tapi kan saya bukan apa, ini permintaan anak ini kan harus apa? Jawaban orang tua kan harus apa? Bijaksana. Kamu mau mobil baru, nah gitu lah. Iya toh ya, mobil dijual, beli yang baru, ya, enak ya, wah enak saya. Kita tidak boleh beriman seperti itu loh lah. Jangan jual mobil. Nah terus, ya kita beli yang baru, mobilnya biar. Nah terus, belinya kapan? Nanti kalau kamu sudah kerja, beli mobil. Nah inilah, kamu kalau sudah kerja, kamu beli mobil. Wah, nak ngono berarti ayah ora nukokke. Loh, ayah mendukung. Nah gitu lah. Ya enggak, ayah mendukung nanti kalau kamu sudah kerja, ya mobilnya biar. Enggak usah dijual. Ya. Enggak usah dijual. Lalu saya tanya, kamu tahu enggak, apa yang menjadi kebanggaan ayah? Aku lulus loh ya. Saya ngomong, enggak, kebanggaan ayah itu kamu melayani Tuhan. Aku kan sudah melayani Tuhan, tetapi kamu enggak sepenuhnya. Karena anak saya yang satu ini harus dengan lemah lembut. Ya, kalau saya dengan pernah saya ngomong, sudah, kamu skripsi enggak usah buat. Kamu enggak usah sekolah ya ora apa-apa, ya. Terserah kamu, itu buat masa depanmu. Tetapi jangan harap ayah ngasih kamu rupiah, artinya ayah ngasih kamu uang. Ya. Sudah, kamu mau sekolah ya silahkan, yang untung bukan ayah, nanti yang untung itu kamu. Ya. Seperti ini malah jadi jodro ya, ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sampai saya ngomong, piye tuh ki anakku ki ya, piye gitu. Saya kadang ngomong, dek dikandani anak ini, nanti kalau saya ngomong, saya kasih kasar anaknya, ya saya mesti ngomongnya kasar,
terus mesti membuat sakit hati ya. Ya. Saya pakai perantara istri saya. Lalu ya kata anak itu terkadang kan ya, kalau sudah kadang gelindot, ayah, wis gini gitu ya, sudah 3 bulan tidak ngasih uang jajan, gitu lah. Sebagai aku kira, ya aku itu beli bensin, beli bedak, tidak punya uang. Ayah kata kan, waduh kayak mesak ya, gitu. Nah kamu butuh berapa? Ya 200, minta uang 200. Lalu skripmu sudah jadi. Mesti kok takone ngono toh, gitu. Takone kok ngono toh. Nah sekarang ayah tanya-tanya, saya tidak bangga kamu jadi sarjana, tetapi ayah itu bangga kalau kamu bisa melayani Tuhan. Wes, kamu melayani Tuhan we. Apa tak lamar ke Pak Yakub jadi pelayan di gereja? Ya. Ora, saya begitu. Ya, mau melayani enggak? Iya, melayani. Janji, janji. Kalau sudah begitu manis gitu loh kadang janji. Ya, tapi kalau sudah nanti uangnya sudah keluar ya janji tinggal, kadang janji tinggal janji. Tetapi saya bersyukur berbuah di dalam kebenaran, artinya kita harus menjadi contoh juga bagi anak-anak saya. Dan ya nanti mungkin minggu depan Ella mau ujian skripsi ya, sudah selesai tinggal ujian ya, kita dukung. Saya ngomong ayah hanya bisa mendukung doa. Tapi nanti beli mobil baru, oh gampang kalau kamu sudah lulus kerja beli, wis mesti jawabannya ngono ayah. Nah ini ya jawabannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam kehidupan kita apa toh? Kalau kita hidup benar, apakah ada untungnya? Kalau kita hidup benar, ada untungnya enggak? Tentu saja kalau kita ada hidup benar. Keuntungan tinggal di dalam kebenaran yang pertama adalah tinggal bersama Tuhan Yesus Hamasiah. Keuntungan bersama. Keuntungan kita dalam kebenaran. Yang kedua, keuntungan tinggal di dalam kebenaran yaitu menjadi milik Bapa Yahweh. Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-17 menjadi miliknya Bapa Yahweh. Menjadi milik Bapa Yahweh dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini kamu dapat memintanya dan hal itu akan menjadi terjadi kepadamu. Artinya doa-doa kita itu dijawab oleh Bapa Yahweh kalau kita tinggal di dalam. Yang ketiga, keuntungan yaitu hidup berdamai dengan sesama. Di dalam Yesaya 32 ayat 17 sampai 18 dikatakan, dan pekerjaan kebenaran akan menghasilkan damai sejahtera, dan pelayanan kebenaran memelihara ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dan bangsaku akan tinggal di tempat yang penuh damai sejahtera dan dalam tempat tinggal yang aman dan dalam tempat istirahat yang tenang. Ini keuntungannya. Yang keempat, keuntungan kita dalam kebenaran yaitu mendapat hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang mendengarkan firman-Ku dan percaya kepada Dia yang telah mengutus aku, dia memiliki hidup kekal dan tidak masuk ke dalam penghakiman, melainkan telah berpindah dari kematian kepada kehidupan. Yang kelima atau yang terakhir, keuntungan kita tinggal dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan. Ya, Galatia 5 ayat 1 katakan, oleh karena itu berdirilah teguh dan dalam kemerdekaan yang di dalamnya Hamasiah telah membebaskan kita, dan janganlah kamu dibebani lagi dengan perhambaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ada 3 hal yang menjadi penekanan firman pada kesempatan hari ini, yaitu mengenal yang benar, tinggal di dalam kebenaran, berbuah dalam kebenaran. Mengenal yang benar yaitu dialah Bapa Yahweh di dalam nama Yesus, di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Karena anugerahnya kita semua diselamatkan oleh Bapa Yahweh. Bapa Yahweh akan mengangkat kita. Bapa Yahweh akan membuat kita bukan hanya ekor tetapi menjadi kepala.
ketika kita benar-benar melakukan firman Tuhan. Kita benar-benar berada di dalam naungan Bapa Yahweh, yaitu Tuhan yang benar. Ini saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Kiranya Bapak Yahweh memberkati kita semuanya. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Ari untuk firman-Nya yang sudah memberkati setiap kita semua. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Mengingatkan kita untuk kita terus hidup di dalam kebenaran apapun yang terjadi, supaya nama Tuhan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Yahweh, kami mengucap syukur buat kasih setiamu, pimpinanmu untuk ibadah Erev Sabat pada petang hari ini. Kami sudah memuji namamu, biarlah puji-pujian ini boleh menyenangkan hatimu. Dan juga kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati, supaya firman yang sudah ditaburkan ini boleh menjadi kol HL di dalam hidup kami, menguatkan kami untuk kami terus tetap ada di dalam kebenaran-Mu Bapak Yahweh. Dan kami berdoa memberkati Pak Ari yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati lebih hari lebih heran, berkati dalam kehidupan sehari-harinya, rumah tangganya, pekerjaannya, pelayanannya. Tuhan yang memberkati untuk apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi pergumulan hidupnya, kiranya Tuhan jawab sesuai dengan waktu-Mu dan rencana Bapak Yahweh. Demikian pula kami memberkati untuk setiap anak-anak yang sudah bertugas pada petang hari ini. Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda. Tuhan yang memberkati juga setiap kami yang sudah hadir, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan kami, sehingga kehidupan kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu, di dalam kebenaran-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, dan bila sebentar kami akan pulang, kami mohon penyertaan para malaikat-Mu untuk menjaga, melindungi sepanjang perjalanan, biarlah kami sampai di rumah dengan selamat. Dan kumpulkan kami pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, untuk kami boleh kembali memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapak Yahweh, dan sekarang kami akan pulang, kami menerima berkat dari Bapak Yahweh. Mari kita angkat kedua belah tangan kita Bapak Ibu, kita menerima berkat dari Bapak Yahweh. Yevareka Yahweh wa Yismereka. Bapak Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pano eleka wikuneka. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pano eleka wa Yashem leka shalom. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua Masiah Sang Penebus jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semuanya. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati.